Bedaannya multimedia sama DKV apa? Ya kalau multimedia itu Oke, selamat siang semuanya. Karena kebetulan kita syutingnya siang ya hari ini. Nah, ini kita kedatangan alumni dari multimedia. Untuk Kak Dani sendiri angkatan kedua. Kemudian sebelahnya angkatan keempat. Oke, mungkin bisa dikenalkan dulu dari Kak Dani dulu mungkin. kenalan bagaimana? Yes, singkat aja. Desa mungkin atau apa yang pengen dikenalkan, mungkin sekarang bidangnya setelah lulus di SMK ini sekarang kerjanya di mana mungkin. Kowe lanjut lah, kita kok lanjut berarti ngobrol variasi maksudnya. Oke, jadi Kak Dani ini dulu angkatan kedua dari multimedia. Yang bareng sama Kak David ya? Bareng sama saya juga dulu angkatan dari kedua. Dulu yang ngajar ini ada Pak Yus, Pak Ubed juga ada. Belum pernah masuk podcast sama Pak Aan yang kemarin masuk podcast juga, itu juga ngajar sama guru-guru lainnya juga. Nah, kalau dulu multimedia kan masih universal ya. Dulu multimedia sendiri ini masih ibaratnya masih belum ada pemfokusan ya. Fokusnya jadi masih ya video, foto, desain grafis semua dilibas semua. Nah, mungkin sekarang ini kan sudah ganti menjadi DKV. Mungkin Pak Ubed bisa menjelaskan DKV itu seperti apa? Jadi kalau DKV itu lebih spesifik ketimbang yang kemarin multimedia. Kalau multimedia kemarin kan mencakup banyak ya. Banyak, masih ya sama banyak juga. Terus perbedaannya multimedia sama DKV apa? Ya kalau multimedia itu multimedia, kalau DKV itu DKV. Nah, multimedia, banyak ya. Media itu media, banyak media. Oke. Kalau DKV sendiri D itu desain. K komunikasi visual. Jadi, desain komunikasi yang visual. Oke. Yang nampak. Oke. Berkenaan dengan hal-hal yang nampak. Singkat pedas jelas. Nah, untuk di multimedia, baik multimedia atau DKV kan nggak semua anak itu maunya di desainnya, nggak semua anak itu di fotonya. Pasti ada keinginan tersendiri lah, kecenderungan tersendiri. Nah, kalau boleh tahu dari Kak Dani dulu kecenderungannya di apa? Kalau saya sendiri bergerak di bidang 3D, jujur saya lebih menyukai 3D karena menurut saya pengembangan dari 3D itu luas sekali. Oke, sekarang 3D. Kalau dulunya? Kalau dulu waktu sekolah lebih senangnya sih motion graphic gitu. Kalau dulu sekolah motion graphic. Kalau Kak siapa lari? Kak Bulan. Dulu aku sukanya gambar-gambar tapi coba didigitalin. Jadi gambar digital, gambar sketsa wajah, sketsa itu pakai digital. Gambarnya melalui buku dulu apa langsung digital? Dulu pakai itu dulu buku dulu. Jadi bikin sketnya di buku, di sketchbook, terus baru di foto terus didigitalkan. Oke. Kalau dulu pakai aplikasi apa? Komputer apa pakai Android? Pakai Ibis Pen. Kalau pakai Android. Kalau komputer juga bisa? Komputer sedikit-sedikit bisa. Sedikit-sedikit bisa. Biasanya kalau komputer pakai Flip Studio, pakai Corel. Oke, Corel. Sekarang itu Oke, kalau sekarang kan juga lagi kuliah kan di Unesa, jurusannya seni rupa murni. Jadi fokusnya lebih ke gambar-gambar, bukan ke digital sekarang, lebih ke gambar seni murni. Nah, ini dari Pak Ubed sendiri ini kan lebih bergeraknya, kalau saya sebagai sejak kapan ya? Sejak
sekolah dulu kan sudah kenal Pak Ubed, karena waktu itu juga kebetulan yang ngajar Pak Ubed dulu ngajar apa ya Pak waktu itu di angkatanku? Itu pelajarannya pakai kode-kode itu saya juga lupa itu. Iya, tapi yang diajarkan itu yang ya ini desain grafis. Oh, desain grafis dari dulunya. Background, kalau boleh tahu background Pak Ubed sendiri itu apa sih? Pendidikannya atau orang di rumah itu kayak apa, mungkin kok bisa seperti sekarang jadi gak jelas ini. Iya. Kalau secara pendidikan saya dulu ini pendidikan bahasa sastra Indonesia. Pendidikan S1 ya, bahasa sastra Indonesia. Oke. Terus kemudian passion saya memang sejak kecil di gambar. Akhirnya waktu kuliah ketemu suatu titik di mana saat itu ada bulan purnama ya. Sama harimau. Enggak, apa ya? Seni gembulan. Oh, gandengan lah. Akhirnya jatuh cinta sama digital. Akhirnya terus sampai kerja juga di dunia desain digital itu tadi. Desain grafis. Seperti itu. Oke. Tapi tetap ini masih sejalur sama kuliahnya. Kuliahnya kan bahasa sastra Indonesia. Kerjanya di desain grafis. Sebenarnya kan sama-sama ilmu komunikasi. Iya. Kalau bahasa komunikasi lewat fisik lah, verbal. Bisa juga. Sedangkan kalau desain grafis komunikasi lewat gambar, visual. Lebih ke visual. Dari sastra kemudian lanjut ke desain yang digital atau visual. Terus ini Pak, kok dulu itu bisa menemukan apa ya? Yang namanya orang dulu itu kan dari bahasa, mungkin kan penangkapanku orang yang kuliah bahasa kan ya ngetik tok iku lah. Kok iso kenal Photoshop, kemudian Corel, itu awalnya ya itu kan gimana? Dari gembulan. Oh ya, teman-teman di teater. Oh, teater. Oke. Di situ juga kan saya dapat banyak hal. Seperti tentang artistik. Kebanyakan saya dulu waktu di teater itu sering di bagian artistik panggung. Jadi panggung itu kan juga bagaimana tentang keseimbangan warna panggung seperti itu. Berarti sekarang penghasilan juga penghasilan rata-rata dari yang tadi itu, dari desain grafis, kemudian teaternya tadi itu juga penghasilan. Oke, nah kalau Kak Dani sendiri ini kan bergerak di 3D modeling atau NFT juga ya. Nah itu penghasilannya dulu awalnya gimana kok bisa terjun ke dunia 3D? Oke. Awalnya cerita. Jadi singkat cerita dulu saya menekuni motion graphic untuk yang pertama kali. Saya main di Fiverr, platform penyedia jasa layanan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Selanjutnya saya iseng-iseng coba mengikuti mentoring. Ya kalian tahu sendiri saya pernah melakoni mentoring bersama XP yang diadakan XP mentoring itu. Yang kebetulan di mentoring oleh idola saya Kak Isa sama Kak Izi. Dari situlah saya ketertarikan ke 3D muncul gitu. Oke. Jadi sebelum masuk ke dunia 3D modeling belum seberapa ahli. Belum, cuman baru ada niat. Setelah mentoring itu baru ketemu. Baru ngulik, benar-benar ngulik gitu. Tapi sekarang sudah bisa. Seleksi dari berapa peserta ya? 2000. Dari 2000 peserta. 10. Istimewa. Dari 2000 peserta. Tahun kemarin. 2021, kemudian sekarang sudah mendapatkan dari 3D sama NFT-nya juga. Oke. Nah, untuk Kak Wulan sendiri, itu Kak Wulan kan
bergerak di dunia apa ya? Gambar ya? Gambar apa? Aliran mungkin ada alirannya enggak atau sekedar gambar aja? Dulu pas sekolah itu sering buka orderan gambar juga, sket wajah gitu, terus sama yang digital itu Scribble art. Yang dioret-oret itu. Oke. Nah, kalau gambar-gambar itu juga ada alirannya enggak? Ada. Kalau sekarang saya alirannya surrealis. Surrealis. Kalau surrealis itu seperti apa sih? Surrealis itu biasanya lebih ke imajinasi sih. Kalau realis kan bentuk real. Surrealis itu sesuai yang ada gitu. Kalau surrealis itu gambar yang tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada tapi Oke. Berarti kalau realis itu misalnya kita gambar gunung, ada matahari, kemudian sawah, itu realis. Apa surrealis? Sesuai dengan apa yang kita lihat. Misalnya wajah ya, wajahnya dia senyum, ada modelnya di gambar ya sesuai dengan apa yang dia lihat. Oke. Kalau mungkin yang realis kan gunung, ada matahari, ada jalan, terus kemudian sawah, itu realis. Kalau surrealisnya itu ono alien, mungkin ono piring terbang mungkin itu. Gunung ya, kita bikin gunung. Dari gunungnya itu muncul apa? Kayak muncul mata-mata, muncul buku, muncul apa gitu. Jadi misal kalau realis itu Pak David kan makan pakai tangan ini ya. Nah kalau surrealis itu bingung. Dimakan tangan kan, seperti itu Pak. Oke. Jadi ada dua ini sementara dari animasi sama gambar-gambar. Itu termasuk ke golongan apa Pak? Kalau di DKV atau di Kalau animasi itu kan gambar bergerak. Oke. Kalau yang ini yang tidak bergerak. Apa? Kenapa? Gambarnya kenapa? Oke, nah, dulu awalnya coba-coba ya. Dulu saya coba-coba. Dari kecil tuh emang suka gambar. Dari kecil suka gambar. Oh iya, kalau saya kan ini satu keluarga itu suka gambar. Iya. Saudaranya. ada keturunan. Ada keturunan. Kalau dari mbak saya itu katanya mbah-mbah tetangga saya itu dulu itu mbah saya itu dikutuk dalam. Jadi ada masih darah seninya ada. Katanya suka bikin wayang-wayang gitu juga. Ukiran-ukiran. Pelukis juga mungkin? Enggak, kurang tahu. Kurang tahu. Soalnya enggak menarik. Kenapa enggak tanya? berarti punya darah seninya dari kakek. Oke. Gini, kadang saya heran sama teman-teman saya itu yang pinter gambar, kemudian imajinasinya itu kayak Kak Dani kan imajinasinya itu ke apa, gotik ya aliran itu, aliran gotik yang serem-serem, tengkorak serem-serem. Aku kok nggak ono ngono iku nih. Yo gak iso gambar, yo aliranku wis milu-milu wong ae. Iku apakah sense dari kecilnya atau emang dari diri sendiri sudah ada? Atau emang maksudnya iku waktu kecil iku gandengannya karo wong sing biasa wae. Kalau misalnya gambar-gambar ini dari kecil lingkungannya iku suka gambar atau emang dari dirinya sendiri sudah ada sense atau itunya? Kalau dari seni itu, aliran saya apa? Gitu? Kalau dari seninya itu. Maksudnya kita pengen tahu aliran kita apa? Mungkin bisa gitu juga. Caranya. Ketika ya sering-sering berkarya nanti kan otomatis akan muncul. Iya, nanti akan tahu kalau sering nyoba sendiri. Dan itu pun akan muncul identitas dan identik. Jadi ketika jadi orang lihat langsung ini karyanya David, ini karyanya Dani, ini karyanya. Jadi ada karakter di gambar saya itu ada karakternya. Saya itu biasanya pakai gambar mata sedotan itu mesti gambar saya ada itu. Dibuat sebagai ciri khas mungkin ya. Oke. Kalau dari saya sendiri Pak biasanya sesuai hal yang saya alami aja sih Pak. Biasanya kalau saya lagi sering dengerin musik apa gitu, saya coba teliti liriknya kayak gitu. Relate kan sama saya. Terus saya gabungin sama kira-kira imajinasi saya mau kemana ini dengan si lagu yang saya dengerin ini, atau masalah-masalah yang di sekitar. Sekecil David nabrak orang tua gitu. Nah dari situ biasanya muncul gitu. Gitu. Jadi ya bisa dicoba. Intinya dari penggabungan situasi sama imajinasi. Jadi menangkap fenomena yang ada di lingkungan. Oke. Jadi sesuai dengan yang kita alami lah. Iya.
Jadi ketika menggambar juga itu ide itu nggak jauh-jauh dari lingkungan kita. Realitanya. Oke, nah mungkin dari gambar sendiri nih, kesulitan yang dialami waktu gambar mungkin itu apa biasanya? Kalau saya kesulitan, saya itu gambar, kan saya sekarang itu fokusnya itu drawing pen. Kesulitannya itu drawing kan nggak bisa dihapus ya. Jadi kesulitannya cuma secara teknik aja sih. Oh, mungkin dari teknik-teknik gambarnya saja. Setiap orang itu punya kesulitannya sendiri. Ada yang kesulitan mengakhiri karya itu sudah apa belum? Ada yang mau lagi ditambah lagi. Ada fase-fasenya lah Pak. Kalau dari 3D sendiri mungkin kesulitannya mungkin kalau sampai sekarang sih kesulitannya mungkin di mesin rendernya sih. Mungkin ada nggak bisa lama-lama gitu detikannya, paling cuman 5 sampai 10 detik, selebihnya itu udah nguyo Pak. Oke. Mungkin dari spek komputernya atau laptopnya ya yang harus besar kalau di dunia 3 dimensi. Kalau di dunia menggambar sendiri itu butuh spek khusus nggak untuk laptop atau komputer yang dipakai? Enggak sih, cuma buat misal gambar ya, buat HP buat contoh aja. Oh, kalau di ininya ya, kalau di kertas, di atas kertas atau kanvas. Kalau mau gambar di digital mungkin itu apakah ada alat khusus atau spesifikasi khusus untuk menggambar digital itu? Pakai pen biasanya, ada pakai alat buat gambar itu. Gambar digital apa sih namanya? Tulus. Pen. Biasanya kan saya kalau digital kan gambarnya di Wacom itu. Oh, Wacom. Oke, mungkin yang enggak Pentab. Oke, mungkin kalau kan arahnya ya ini manual. Oh, ranahnya yang manual. Oke. Pakai kertas, pakai pensil, pakai apapun. Oke, nah itu kan tadi untuk proses dan pembuatannya dan lain-lain ya. Nah untuk apa ya, uang atau penghasilan sendiri, apakah dari 2 atau 3 bidang tadi itu bisa menghasilkan sekiranya itu apa ya, nggak cuma jadinya menjanjikan lah, bisakah dunia itu menjanjikan? Yang menurut saya sendiri, masuk gawe gambar tok kok iso menghasilkan duit. Yang sama rasakan sendiri itu bisa menghasilkan atau enggak? Tergantung sih. Tergantung. Kalau di animasi tergantungnya gimana? Tergantung niatnya Pak. Maksudnya kalau benar-benar niat cari uang, apa niat berkarya gitu. Kalau dia tulus berkarya, pasti ada yang nengok, pasti ada yang suka sama kita gitu. Kalau di 3D atau mungkin 3D lah, animasi 3 dimensi jualnya itu biasanya gimana sih? Kalau kebanyakan sih buat keperluan iklan, komersil ya, bukan komersil. Rata-rata. Cuman nggak fully proyek sih, biasanya partner dengan beberapa orang gitu. Oke. Saya ambil bagian apa gitu. Oke, berarti dibagi-bagi lah, bagian modeling, bagian coloring juga ada nggak? Ada. Oke. Kalau dari gambar sendiri untuk penjualannya? Gambar itu biasanya laku itu aslinya bonus. Benar. Oke, berarti murni dari perasaan ingin ya gambar mau. Ini tanya cara penjualannya ya. Oke, boleh. Bisa kita gambar terus dipamerin, biasanya itu lewat pameran. Kemarin saya habis pameran tugas akhir itu karya saya ada yang nawar 1 juta. Lukisan. Satu juga. Satu lukisan. Satu lukisan. Ya, senilai? Ya, itu masih rahasia. Oke. Jadi untuk penjualan dari lukisan ini itu bisa melalui pameran juga. Online shop bisa nggak? Aduh. Bisa. Online shop juga bisa. By request biasanya kebanyakan. Ya. Oke. Nah, apalagi kalau sekarang kan pameran itu nggak harus di suatu event pameran. Setiap hari kan kita bisa pameran lewat media sosial. Oke, kita manfaatkan.
Oke, ini dari menggambar manual, terus kemudian animasi 3 dimensi. Kalau di dunia desain grafis memasarkan di dunia desain grafis, misalnya kalau Pak Ubed ini kan apa ya biasanya banner dan lain-lain ya, desain apa sih? Ya di dunia percetakan, pemasaran di dunia percetakan. Apakah Saman nggawe cetakan banner ditaruh di depan desa menerima cetakan atau gimana? Selama ini sih saya dari Gemul. Oke. Dari inilah relasi. Jadi relasi penting ya untuk penjualan, untuk usaha kita lah ibaratnya seperti itu. Jadi dari kita juga harus mengenalkan sebenarnya. Oke. Nah, untuk tips nih buat adik kelas, mungkin dari Kak Dani dulu, tips buat adik-adik kelas yang masih mungkin kelas 1 sampai kelas 3, apa kira-kira yang ingin disampaikan untuk mereka? Keep on creating aja, nggak usah mikirin karyamu jelek, karyamu laku apa enggak, buat aja. Oke. Yang penting berkarya dulu. Masalah itu dapat income itu bonusnya. Oke. Kalau dari saya juga sama aja sih sebenarnya. Tekuni aja kalau sukanya apa itu ditekuni aja. Nanti urusan laku atau enggak itu nanti dipikirkan nanti. Oke. Kalau dari Pak Ubed, pesan untuk anak-anak didiknya mungkin. Ya, anak didik saya ya. Jadi gini. Diputar musik kan? Diputar musik kan? Musik gitar. Iya. Engko editin gak ada musik gitar. Sama sebenarnya. Jadi harus tetap terus berkarya. Jadi kayak penghasilan itu kan bonus. Kalau memang pengen cari uang ya ini apa? Ya kerja pakai karya kita itu. Jadi kan ada karya yang memang tujuannya berkarya, ada yang karya tujuannya muasin diri kerja, ada yang untuk memuaskan diri itu yang memang berkarya ya. Kalau komersil kan memuaskan orang lain gitu, seperti itu. Jadi kita mengorbankan, misal kita punya apa idealis, kalau terjun di industri ya kita lepas itu. Oke. Atau bisa juga kalau seperti Mas Dani kan dia berkarya, memang berkarya. Jadi orang yang memilih Mas Dani, jadi bukan Mas Dani yang memilih orang, ya. Memilih calon. Jadi karyanya bukan by request, tapi memang orangnya memilih karya itu. Ya sama kayak lukisan itu kan sudah jadi. Siapa yang mau, yang minat sama lukisan itu ya yang membeli. Siapa yang nangkep karyanya gitu. Iya. Harapan ke depan buat Kak Dani, mungkin harapan buat adik-adik kelas ini, buat adik-adiknya yang sekarang di DKV ya. Kalau dulu kan kita multimedia, di DKV ini harapannya gimana anak-anak ini? Mungkin dari Kak Wulan dulu. Harapannya itu semoga semoga DKV SMK ini kan termasuk jurusan baru, semoga maju. Oke. Amin. Semoga ini kan apa ya? Sebelumnya kan multimedia, sekarang kan DKV. Harapannya biar gimana? Harapannya semoga lebih baik lagi. Lebih Bersahaja. Oke, dari Kak Dani, harapan buat adik-adiknya. Semangat terus sih. Terus jadi lebih baik. Makin kelihatan seninya gitu. Maksudnya nggak usah lah berpikir karya itu nggak ada yang jelek. Karya semua karya bagus. Jadi harapannya ya semoga semakin berkualitas aja sih. Bagus. Terakhir untuk Abah Ubed mungkin harapan kedepannya buat anak-anak DKV. Otomatis inilah hal-hal yang terbaik, juga lebih baik lagi. Kemudian lebih nampak karyanya, kemudian bisa berkarya membuat sesuatu yang baru.
Oke. Aktif. Oke, itu tadi perbincangan sedikit tentang DKV ya, yang awalnya multimedia, sekarang berubah menjadi perbedaan multimedia dan DKV. Oke, perbedaannya. Sekarang sudah ada idenya kayaknya. Apa perbedaannya? Selain perbedaan tulisan. Kalau DKV itu lebih spesifik di desain komunikasi. Desain komunikasi visual. Dalam rupa apa itu desain komunikasi visual? Apa ya? Lebih ke kalau dari mata pelajaran lebih banyak di seninya, seni digital. Oke. Kalau mungkin di multimedia itu buatnya ya. Kalau di DKV lebih ditekankan di seninya. Seperti itu. Perubahan dari multimedia ke DKV sekarang itu apa yang menonjol? Perubahan yang paling terlihat ya dari mata pelajaran. Mata pelajarannya berubah. Ada yang masih dipertahankan, ada yang dihilangkan, ditambah. Oke. Mungkin tambahan sedikit ya. Perbedaan multimedia dan desain komunikasi visual sendiri kayaknya kalau desain komunikasi visual itu lebih fokus untuk menyampaikan pesan dari gambar tersebut, maksudnya pesan dari visual tersebut gitu. Intinya kayak gimana sih caranya gambar ini bisa ngomong sama bahwa aku punya ini loh, punya ini. Nah itu paling enggak itu. Kalau multimedia kan lebih luas lagi gitu, kita harus mendalami bukan hanya gambar, video, animasi, musik, bahkan teks dan lain-lain. Terlalu luas. Sebenarnya kan kalau penyampaian pesan juga sama, multimedia itu juga penyampaian sebuah pesan. Mungkin titik temunya itu ini ya, tadi apa? Lebih ke kalau penyampaian pesan. Maksud, pesan, keindahan, irama, estetika. Ke apa ya? Aplikasi bukan sama ya? Apa ya? Pikir susah ya menjelaskan. Condong ke industri sih Pak. Iya. Multimedia juga industri. Coba. Mulut-mulut ya. Ya, gitulah. Kalau multimedia itu ML, kalau DKV itu DKV. Paham? Sepertinya. Jadi enggak. Oke. Multimedia kan juga mengkomunikasikan atau penyampaian sebuah pesan. Kayak desain juga itu kan penyampaian sebuah pesan. Desain grafis. Misal poster ini kenapa warnanya merah, kenapa? Itu kan dia menyampaikan sebuah pesan. Mungkin biar semangat atau seperti itu. Oke, paham semua kan? Pasti paham. Saya nggak paham. Oke, itu tadi perbincangan kita bersama dua kakak alumni dan guru apa? Guru kami tercinta. Bulat. Kalau Oke, itu tadi perbincangan kita mengenai desain komunikasi visual jurusan baru di SMK NU 1 Karanganyar. Buat kalian yang masih penasaran bisa cari di Google aja. Lebih jelas kayaknya daripada kita. Dan yang pengen tanya atau pengen mendatangkan alumni atau ya tanya-tanya apa aja lah, terserah kalian. Kalian bisa langsung komentar di kolom komentar. Kemudian jika kalian suka bisa like juga video ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Itu dari kita. Salam olahraga.